Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Jeki Saputra dari kelas 09.2 ingin ngeresum dari materi pelajaran matematika diskrit. Baiklah, materi yang akan kita bahas adalah tentang himpunan. 1. Pengertian himpunan, teknik penyajian himpunan, kardinalitas, jenis-jenis himpunan, dan yang terakhir teorema pada himpunan. Pengertian himpunan. Menurut Gerald Cantor atau Bapak Teori Himpunan, himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan yang jelas. Objek yang dimaksud berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Penyajian himpunan. Himpunan enumerasi. Mengenumerasi artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Contoh, himpunan A merupakan 4 bilangan asli pertama. A sama dengan kurung kurawal ada 4 bilangan, yaitu 1, 2, 3, 4. Himpunan B memiliki bilangan genap positif pertama. B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Ya, berarti yang B ini memiliki 5 bilangan genap positif pertama. C kucing, A Amir, 10 paku. R kurung kurawal, A B kurung kurawal lagi dalamnya kurung ABC kurung kurawal lagi, AC tutup kurung kurawal luar. Himpunan Z merupakan 100 buah bilangan asli pertama. Z sama dengan 1,2 bla 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 dan seterusnya 100. Himpunan X merupakan bilangan bulat. X sama dengan titik min 2 min 1 0 1 2. Untuk menuliskan himpunan yang tak berhingga, kita dapat menggunakan tanda elipsis. Bisa juga di dalam pelajaran kalkulus disebut integral itu, tapi kalau di matematika diskrit elipsis. Baiklah, selanjutnya himpunan keanggotaan. X elemen A. X merupakan anggota himpunan A. X tidak elemen A. X bukan merupakan anggota himpunan A. Contoh 1, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4. R sama dengan AB kurung kurawal ABC kurung kurawal lagi AC. K sama dengan kurung kurawal, maka 3 elemen A, 5 tidak anggota A BC anggota bisa disebut anggota atau elemen. R C tidak elemen R kurung kurawal elemen K kurung kurawal tidak elemen R. Contoh 2, bila P1 sama dengan AB, P2 sama dengan AB, P3 sama dengan kurung kurawalnya double ya, 3 A B tutup kurung kurawal doublenya 3 juga. Maka A elemen P1, A tidak anggota P2, P1 elemen P2, P1 tidak elemen P3, P2 elemen P3. Simbol-simbol baku pada himpunan. P himpunan bilangan bulat positif 1, 2, 3. N himpunan bilangan alami natural sama dengan 1, 2 dan seterusnya. Z himpunan bilangan bulat negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Q himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan real. C sama dengan himpunan bilangan kompleks. Himpunan universal semesta disimbolkan dengan U. Contoh misalkan U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5. Notasi pembentuk himpunan. Himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf A, B, C, H, K, dan sebagainya. Untuk menyatakan suatu himpunan digunakan simbol kurung kurawal ini ya. Untuk melambangkan anggota himpunan biasanya menggunakan huruf kecil
seperti A, B, C, X, Y, dan sebagainya. Untuk menyatakan anggota suatu himpunan digunakan lambang elemen atau bisa dibaca dengan anggota. Untuk menyatakan bukan anggota suatu himpunan digunakan lambang tidak anggota. Sebalikannya, bagian di kiri tanda I melambangkan elemen himpunan. Tanda I besar ini dibaca di mana atau sedemikian sehingga bagian di kanan tanda I menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai dan seterusnya. Perlu diperhatikan bahwa penulisan anggota dalam satu himpunan hanya sekali saja, tidak boleh kita menuliskan himpunan sebagai satu AB 8B. Demikian pula kita tidak boleh menyatakan himpunan sebagai bunga, kambing, sapi, kerbau, tumbuhan. Notasi X, syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. A sama dengan X, di mana X adalah bilangan positif bulat positif lebih kecil dari 5. Atau A sama dengan X di mana P X lebih kecil dari 5, yang ekivalen A sama dengan 1, 2, 3, 4. M sama dengan di mana X di mana X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah matematika diskrit. Oke, selanjutnya diagram Venn. Kita beralih ke diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis. Cara penyajiannya, himpunan ini diperkenalkan oleh matematikawan Inggris yang bernama John Venn pada tahun 1881. Dalam diagram Venn, himpunan semesta U digambarkan sebagai suatu segi 4, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Contoh, misalkan U sama dengan 1, 2, 7, 8. A sama dengan 1, 2, 3, 5. Dan B sama dengan 2, 5, 6, 8. Ini bisa kita lihat gambaran diagram Venn dalam ini. Oke, kita lanjutkan ke kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam sebuah himpunan. Notasi N. A atau A untuk menyatakan kardinalitas sebuah himpunan. Contoh, B sama dengan X di mana X merupakan A, B, C, D. Maka B dalam kurung ini atau kardinalitas sama dengan 4 dengan elemen-elemennya adalah A, B, C, D. A sama dengan A kurung kurawal, A kurung kurawal lagi. Maka kardinalitas A 3 dengan elemen-elemen A yang berbeda adalah A kurung kurawal A dan double kurung kurawal A. Himpunan yang tidak berhingga pada banyak anggotanya mempunyai kardinalitas tidak berhingga pula. Sebagai contoh, himpunan bilangan real mempunyai jumlah anggota tidak terhingga, maka kardinalitas R sama dengan tidak terhingga. Jenis-jenis himpunan. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Disebut himpunan kosong. Notasinya nih bisa kita lihat 0 dicoret atau kurung kurawal. Contoh, A sama dengan X di mana X lebih kecil dari X, maka N dalam kurung A sama dengan 0. Perhatikan bahwa himpunan double kurung kurawal dapat juga ditulis sebagai kurung kurawal dalam kurung kurawal 0 coret 0-nya. Himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian adalah dua himpunan atau lebih yang memiliki elemen yang sama. Misalkan himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Dalam hal ini B dikatakan subset dari A. Notasi A ini bisa kita lihat gambarnya dalam lingkaran ini. Contohnya A sama dengan 135 dan B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka A subset B C ABC 1, 2 dan B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka C atau subset B karena ada anggota dari C yang bukan merupakan anggota B, yaitu A. Pengertian ada berarti terdapat satu anggota C yang bukan merupakan anggota B, sudah cukup.
Setelah bikin ini materi yang bisa saya jelaskan dari himpunan, kita lanjut masuk materi berikutnya. Ini dia, kita masuk ke materi pembahasan baru lagi, operasi himpunan. Di operasi himpunan terdapat irisan, gabungan, komplement, selisih, beda stangkup, perkalian, kartesian. Irisan, apa itu irisan? Irisan adalah dua atau lebih himpunan yang saling berpotongan. Irisan antara himpunan dinotasikan oleh tanda N. Misalkan A dan B adalah himpunan tidak saling lepas, maka A gabungan, ya, potongan ini. B sama dengan X, di mana X elemen A dan X elemen B. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram Venn adalah, ya, seperti ini gambar. Contoh, misalkan A 2, 3, 5, 7, 11 dan B sama dengan 3, 6, 9, 12. Maka A irisan B sama dengan 3. Misalkan A adalah himpunan mahasiswi TI dan B merupakan himpunan wanita lanjut usia atau 50 tahun ke atas. Maka A irisan B sama dengan 0 atau tidak. Hal ini berarti A dan B saling lepas atau A tidak terdeteksi B. Gambarkan diagram Venn-nya, ya. Gabungan adalah suatu dua atau lebih himpunan yang saling menyatu. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda U. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka A gabungan B sama dengan X, di mana elemen A atau X elemen B. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram Venn adalah, nah, seperti ini, guys. Contoh, jika A 2, 3, 5, 7 dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, kalau gabungan ini disimbolkan atau dinotasikan dengan huruf U. Lanjut, komplement. Komplement dari suatu himpunan merupakan unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan kecuali anggota himpunan tersebut. Misalkan A merupakan himpunan yang berada pada semesta pembicaraan U, maka komplement dari himpunan A dinotasikan oleh A X, di mana X elemen U dan X tidak elemen A atau bukan anggota A. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram Venn adalah, nah, seperti ini dia. Contoh, misalkan U sama dengan 1, 2, 3, 9 sampai 9. Jika A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, maka A sama dengan 2, 4, 6, 8. Jika A sama dengan X elemen U, di mana X habis dibagi 2 tadi, maka A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Contoh soal, diketahui A sama dengan himpunan mahasiswa STT Telkom. Nah, bisa kita lihat ini soalnya, guys. Masuk ke selisih atau difference. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda negatif. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka selisih A dan B dinotasikan A negatif B atau selisih B sama dengan X, di mana X elemen A dan X tidak elemen B atau bukan anggota B sama dengan A irisan B. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram Venn adalah seperti ini, ya. Oke, sekian saja dulu video dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.